Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Umi Mu'alifah dengan NIM 2212100028 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 MA dengan judul materi Hormat dan Patuh kepada Kedua Orang Tua yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini adalah peserta didik dapat mengetahui pengertian hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Peserta didik dapat membaca dan menerjemahkan Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Peserta didik dapat mengetahui dan menyebutkan mufradat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Baik, sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Jadi, hormat kepada kedua orang tua adalah sikap penuh penghargaan, sopan santun, dan kasih sayang yang ditujukan anak kepada ayah dan ibunya. Sedangkan, patuh kepada kedua orang tua adalah menaati perintah dan nasihat mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta berusaha melaksanakan apa yang mereka harapkan demi kebaikan. Jadi, hormat itu lebih mengarah pada sikap menghargai dan memuliakan, sedangkan patuh itu lebih menekankan pada tindakan menaati dan melaksanakan perintah mereka dengan ikhlas. Baik, selanjutnya mari bersama-sama kita baca Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya masih berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Selanjutnya adalah mufradat Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Jadi di sini ada beberapa mufradat. Yang pertama, ada lafaz wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Yang kedua, ada lafaz wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tua. Ihsanan, yang artinya berbuat baik. Indal kibara, berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Yang selanjutnya ada lafaz fala taqul lahumā uffin, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Selanjutnya, wala tanharhuma, yang artinya dan janganlah membentak keduanya. Selanjutnya, qawlan karimah, yang artinya perkataan baik. Dan yang terakhir adalah lafaz wahfid lahuma, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Selanjutnya adalah isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Jadi, di dalam Quran Surat Al-Isra ini terdapat 7 perintah. Perintah pertama adalah terdapat dalam lafaz wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala
telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Kita tidak boleh memohon, berdoa, atau bergantung kepada selainnya, karena itu termasuk ke dalam perbuatan syirik. Perintah yang kedua terdapat pada lafaz wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi, setelah kita beribadah kepada Allah, kewajiban besar seorang anak adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapak dengan bersikap sopan kepadanya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, perintah yang ketiga terdapat pada lafaz fala taqul lahuma uffin, dan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jadi pada ayat ini menjelaskan terkait larangan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada kedua orang tua. Bahkan dengan ucapan sekecil apapun seperti kata ah saja tidak diperbolehkan, apalagi dengan kata-kata buruk lainnya. Perintah yang selanjutnya yang keempat adalah wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berbicara keras atau kasar kepada kedua orang tua. Jadi dalam berbicara kepada orang tua harus dengan ucapan lembut dan juga penuh hormat. Selanjutnya perintah yang kelima terdapat pada lafaz wa qul lahuma qawlan karimah, yang artinya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur sapa yang baik, dan sopan santun kepada kedua orang tua dengan penuh rasa hormat dan memuliakan mereka. Perintah selanjutnya yaitu yang keenam terdapat pada lafaz wahfid lahuma janahadzulli, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Maksudnya adalah bersikap rendah hati di hadapan orang tua kita. Jika kita nanti sudah dewasa, kita sudah sukses, kita tetap harus bersikap rendah hati di hadapan mereka. Perlakukan mereka dengan penuh rasa hormat dan juga penuh kasih sayang. Perintah yang terakhir yaitu terdapat pada lafaz rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi ini adalah doa untuk memohon agar Allah memberikan kasih sayang dan pahala besar kepada kedua orang tua kita sebagai balasan atas kasih dan pengorbanan mereka dalam membesarkan kita. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.